Halo warga kota, jumpa lagi dengan saya Fahrul di obrolan kota kita. Dan kali ini saya sudah kedatangan eh, tamu jauh, ya, bintang tamu spesial, seorang perawat ya Pak ya? Penyuluh kesehatan Oh penyuluh lengkapnya. kesehatan ya, hadir bersama saya Mbak Evi. Oke, Ya, Evi Eko Victor India. Evi. Isyaratnya juga gitu ya. Oh isyaratnya. Eko Victor India. Oh, nih beliau ini banyak sekali aktivitasnya, aktivitas Alhamdulillah, kesehatan, alhamdulillah. ya, dan sekarang ini sedang menggeluti juga profesinya sebagai hipnoterapis, Hipnoterapis hipnoterapis di boleh. rumah hipno, ya. Dan nanti kita akan ngobrolin banyak tentang apa itu hipnoterapis dan segala macamnya dengan Mbak Evi, ya. Oke, gimana kabarnya Mbak Evi? Baik, alhamdulillah. Sekian lama kita nggak bertemu lagi Udah ya. lama ya. Terakhir Iya. terakhir pas 2018 sepertinya. Oh, lama betul ya. Oh, pelatihan itu ya. Iya, pelatihan. Betul, betul. Saya masih pelatihan apa? PowerPoint ya. Betul, betul, betul. Masih jago master PowerPoint bukan? Masih dipakai nggak tuh? Masih alhamdulillah. Ini pakai PowerPoint. Oke, betul, betul, betul. Ini pakai PowerPoint. Masih ada berapa video kalau misalnya saya edit juga PowerPoint saya udah mulai maju ya. Oh ya, untuk alhamdulillah pengeditannya. ya. Ada manfaatnya lah ya. Ada, alhamdulillah. Oke. Nah, Mbak Ipi, kita mau ngobrolin tentang hipnoterapis nih. Ya. Boleh. Dulu nih kalau nggak salah saya hipnoterapi itu pernah ngetren sekitar tahun berapa ya? Kalau udah salah dulu tuh banyak pelatihannya. Trennya tren arah negatif atau positif nih? Positif. Oke Maksudnya ya. ramai sampai anak-anak kecil, terus guru-guru SD, kemudian ya banyak lah orang lomba-lomba untuk ngikut hipno. Ya. Hipno ya. Hipnoterapi itu kalau nggak salah tahun 2009 atau 2010 gitu lah. Banyak sekarang juga banyak lembaga-lembaga yang membuat pelatihan hipno ya, khususnya untuk hipnotis itu sendiri. Tapi untuk spesifik hipnoterapi itu memang nggak bisa sesingkat yang seperti orang. Ada beberapa lembaga itu buat 1 hari bisa menghipnotis, bisa hanya belajar hipnotis saja. Tapi untuk arah ke terapi itu memang harus kita belajar lebih dalam. Kemudian seorang terapis atau menjadi hipnoterapis itu harus percaya diri yang kita galinya itu lebih dalam. Mengapa demikian? Karena ketika kita menghipno seseorang, kalau misal terapisnya sendiri tidak percaya diri, tidak akan bisa masuk itu sugestinya, kemudian terhipnotisnya itu tidak akan bisa masuk. Banyak teknik, Bang Fahrul. Oh. Ya, betul. Jadi bukan hanya sekedar membuat orang terhipnotis ya. Iya. Tapi bagaimana itu berdampak kepada pengaruhnya. Karena untuk hipnoterapi itu sendiri kita memberikan sugesti-sugesti positif ya, berkaitan dengan perubahan pola pikir. Iya. Oke, perubahan pola pikir ini yang seharusnya yang datang ke kita alhamdulillah sudah bisa membantu, belum sampai ratusan pasien tapi puluhan sudah bisa terhitung. Dan untuk saya pribadi memang kita khususkan untuk wanita saja. Gitu. Oh, berarti mereka yang datang itu ada keluhan-keluhan terkait dengan persoalan kesehatan. Pastinya, kalau bicara untuk kesehatan itu kan kita bukan bicara kesehatan sehat secara fisik saja, tapi kalau bicara sehat itu berarti sehat secara fisiknya sehat, kemudian mentalnya juga sehat, kejiwaannya ya. Betul, mentalnya, sosial, plus bebas dari penyakit. Nah, ketika ada salah satu item itu dianggap bermasalah, baik itu fisik, mental ataupun penyakit-penyakit yang ada, berarti tidak sehat, betul ya. Nah, perlu diobati. Nah, untuk kalau ke kita itu memang beragam permasalahannya, sehingga saya juga ketika ada salah satu pasien datang, nggak bisa pertanyaan itu pertanyaan yang seperti kuesioner normal biasa ada sama gitu, nggak bisa, karena tergantung permasalahannya. Berarti ada assessment dulu. Betul.
Oke. Kalau misalnya memang permasalahan langsung tentang suatu penyakit, Ya. berarti kita berbicara lebih dalam, menggali dulu ya. Oke. Karena hipnoterapi itu bukan langsung datang dihipnotis kemudian diterapi, enggak. Cuman kita harus ada persamaan persepsi dulu. Kita gali dulu nih. Kita ngobrol dulu nih. Kita sama pasien itu harus saling percaya. Berarti Gitu. berarti kayak psikiater juga. Ya, bisa dibilang begitu. Jadi ada ngobrol kayak kita konselingnya dulu. Oke. Gali dulu permasalahannya apa. Ketika sama sudah mendapatkan titik masalahnya, baru kita masuk ke tahap hipnotisnya. Oh. Begitu. Enggak langsung main kita pukul atau kita apa langsung tidur, enggak gitu. Berarti nggak bisa sekali datang langsung dilakukan proses hipnoterapinya, nggak bisa kan? Bisa. Oh bisa? Jadi sekali datang itu memang kita melalui 5 tahap. Oke. Pertama memang kita perkenalan ya, pasti saling mengenal, persamaan persepsi dulu. Kemudian yang kedua sudah tahu titik temu permasalahannya seperti apa, baru kita ajak kita hipnotis, kita dengan proses terapi tersebut. Kemudian banyak nih, ada yang pengen dalam keadaan sadar, bisa kita berikan sugesti, nggak harus tidur loh. Nah, nggak harus tidur ya. Oke, saya baru tahu ini. Iya, Terus? kemudian kita kasih pilihan. Ya. Ketika kita lihat pasiennya terlalu introvert, nggak terlalu mau banyak tergali, Oke. ya sudah, berarti kita mau pilihan, mau dalam keadaan sadar atau tidak sadar. Kalau dalam keadaan sadar berarti matanya terbuka. Oh, Tapi oke. terbuka dalam konsep dia sudah nyaman untuk mengeluarkan apa isi hatinya. Oke. Oke. Kemudian kalau misalnya dia mau untuk kita rileks lebih dalam, berarti kita tidurkan. Oh. Oke. Tahap Tidur kan tapi dia sadar. dalam keadaan sadar hanya dengar instruksi kita saja. Jadi kita itu pun kita tidurkan itu ada tahap selanjutnya lagi. Kita tes ketika kita tidurkan, kita tes. Ada pening dia. Kita hitung sampai 1 sampai 10 atau 1 sampai 3, semakin dalam tidurnya semakin dalam. Nah, ketika semakin dalam kita hanyutkan dengan apa yang mereka inginkan. Oke. Ketemu seorang mungkin bisa. Oh. Misalnya ketemu rindu sekali dengan orang tua yang sudah meninggal. Kemudian tidak bisa mungkin beliau ini atau pasiennya atau siapapun tidak bisa ketika meninggal, tidak bisa bertemu. Ya, enggak sempat gitu ya. Ya, jadi nggak bisa Ada tenang kerinduan tidurnya. yang Ya, tersimpan. betul. Oh. Sehingga kita keluarkan rasa rindu, rasa apa ya, kalau misalnya ada unek-uneknya yang belum tersampaikan, Ya. kita ketemukan dalam alam bawah sadarnya. Jadi Oke. bisa menangis, bisa ya kalau ada emosi bisa dikeluarkan emosinya biar lepas. Ya, biar ada kelegaan ketika selesai dia terapi. Karena itu yang jadi sumbatan ya selama Betul, ini. nggak bisa tidur. Kalau udah nggak oke. bisa tidur nanti asam lambung naik, Oke. gelisah, emosi Pengaruhnya ke tinggi. bagian tubuh yang lain. Banyak. Oke. Nah, berarti tadi kalau Mbak Epi bilang seorang pasien itu harus atas kemauan dia sendiri gitu ya. Betul. Nah, kemudian apa sih istilahnya tadi dia rela gitu ya. Nah, apakah orang Iya. dengan satu kali pertemuan itu kemudian langsung bisa percaya sama si terapis? Ketika ada seseorang ingin istilah kita lebih nyaman disembuhkan ya dari Oke. misalnya diselesaikan permasalahannya mungkin seperti itu ya. Ada keinginan muncul berarti ada kemauan dia menyerahkan diri untuk sembuh. Oke. Nah, ketika itu ada dalam dirinya, kita nyaman sekali memasukkan sugesti. Jangan ada paksaan. Kalau ada paksaan udah pasti dia membentuk dinding, gap lagi. ya ada gap lagi Oke. sehingga kita nggak bisa masuk sugesti ini. Jadi gap itu yang mau diruntuhkan terlebih dahulu. Betul, termasuk trauma. Ya, kayak misalnya trauma. Trauma itu kita bicara akan gali lebih dalam adalah lingkungannya. Misalnya dia trauma kemarin ya waktu Covid ya. Banyak banget siswi itu yang kita sebelum vaksin udah trauma dulu. Karena memang ada di kewajiban sekolah ataupun kebijakan tertentu memang harus vaksin. Tapi secara individu takut banget tuh sama suntikan. Sempat saya masuk berita juga itu menghipnotis beberapa pelajar pada saat vaksin massal. Itu ada berapa jumlah siswi itu saya hipnotis, alhamdulillah beberapa hampir puluhan juga akhirnya bisa
vaksin dan alhamdulillah tidak ada efek samping untuk teman-teman yang terhipnotis, suntik dengan terhipnotis gitu ya. Sampai begitu ya? Iya, Iya. bisa. Jadi menghilangkan hipnotis ini, jadi hipnoterapinya menghilangkan rasa takut dengan suntikan. Oke. Iya. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Tapi kan ya masing-masing orang beda-beda ya. Beda-beda. Iya kan? Asal dia mau. Kalau mau cepet banget. Oke. Mas Farul mau? Iya ya, udah debar-debar dulu ya. Iya sih. Iya. Kadang tuh ada perasaan apa ya kalau dengar hipno, ya karena begini ya, mungkin di masyarakat kita masih ada stigma bahwa hipno apa sih ibaratnya tuh? Hipnotis ya kan? betul. Hipnotis itu kan konotasinya selalu identik dengan tindakan-tindakan kriminal, Iya, penipuan, betul. ya kan? Jadi begitu orang dengar kata hipno, orang langsung imajinasinya ke arah itu. Padahal Iya. sebenarnya ini adalah satu sisi ilmu pengetahuan, ya kan, skill. Betul. Nah itu gimana tuh Mbak? Saya juga di menghadapi- awal-awal itu ketika teman-teman ya lingkungan ya iya. tahu gitu kan, saya sudah belajar ilmu Iya. terapi hipnotisnya lah istilahnya kan, hipnotisnya banyak loh teman-teman akhirnya nggak mau salaman, Nah, termasuk iya kan? yang perempuan karena takut. Tapi sebenarnya nggak sesimpel Oke. itu gitu ya. Kalau misalnya kita bicara tentang talk show ataupun televisi ataupun siaran yang banyak melihatkan Iya, sekali menampilkan, tepok benar. gitu ya, sekali Iya. tepok tidur ya ada juga banyak tekniknya Tapi tergantung. memang itu bisa. Bisa, Oh. Bisa. Berarti bukan gimmick ya? bukan gimmick. Biasa ngidupin api langsung Ah, ah. tidur. Banyak sekali tekniknya. Jadi Oke. metode terapis itu banyak banget untuk menghipnotis pasiennya itu banyak. Oke. Jadi tinggal percaya dirinya aja. Oke, Oke. kalau saya itu percaya diri dengan saya pelan-pelan, prosesnya pelan-pelan. Tergantung si terapisnya sendiri. Iya, ketika Oke. terapis itu nggak percaya diri nggak akan bisa masuk. Oke. Oke, ada yang terapi kejut. Kalau misalnya teman-teman ada yang bilang, memang kita terapi kejut itu secara respon langsung tek, langsung bisa juga. Iya, itu yang dipakai oleh Ya, ini kan. ya oleh salaman banyak, kuat betul. tek gitu ya. Kemudian sentuh dengan Iya, kuat. sentuh dengan Sebenarnya sempuhnya nggak begini. Pasti ada sentuhan ditekan atau karena itu responnya. Oke. Kelihatannya dia lus, cuman pasti ada titik tekannya. Ada titik Iya, khusus entah itu dan itu ditepok sudah harus memang- dipelajari. Oh. Iya. Oke. Betul. Tapi ketika kita bisa ngelihat orang juga, misalnya Oke. lagi rame-rame, kita Iya. mau main-main aja misalnya Iya. ya sama teman-teman gitu ya Iya. kan. Kadang-kadang tuh lucu-lucuan aja gitu. Ya udah kita bisa ngelihat siapa sih orang yang cepet banget nih masuknya, bisa gitu ya. Pegawat. Iya ya. Tapi sebenarnya Iya. ada banyak sekali positifnya, apalagi menghilangkan Oh, rasa iya, lelah ya. Iya. Kalau misalnya kita lihat lelah banget, kita mau memberikan semangat, motivasi itu cocok banget. Banyak juga sekarang yang kecanduan gadget, Oke. anak-anak sekolah yang merokok ya mungkin di sini ya merokok, iya. kemudian sebenarnya sama sih. Yang hal-hal negatif kita mau diperbaiki Iya, lagi iya. sebelum terlanjur menjadi perilaku tetap, Iya. kita bisa diterapi lah sedikit demi sedikit. Lewat hipnoterapis itu ya. Bisa. Oh. Berarti kan kalau dari penjelasan Mbak Evi ini sebenarnya saya ada kayak apa? Ya ini juga masih terkait dengan pandangan-pandangan di masyarakat juga. Oke, gitu boleh kan. kita gali sama-sama. Misalnya, oh ini pakai ini contoh misalnya Mbak ya, ini pakai jin misalnya kan. Oh Nah, enggak, iya. ternyata itu kan. Ada pelatihannya. Nah kan begitu kan. Iya betul. Jadi kaitan orang tuh selalu mengkait-kaitkan itu dengan dunia-dunia mistis segala macam. Tapi memang ada juga. Ada yang pakai misalnya kita berpuasa. Ada. Oh, tapi dia Beda-beda kemudian ya, menggunakan hipno ini sebagai Betul. alatnya gitu. Oh. Kalau oke. misalnya secara resmi ada sertifikat, apalagi kita ini masuk satu organisasi yang memang terikat dengan Kementerian Kesehatan namanya Prahipti. Ya. Kita ngambil lisennya itu kayak ujiannya Ya, oke. dengan berbagai metode dengan pembimbing sama penguji dari kementerian langsung. Oke. Ya, jadi memang sudah tersertifikasi juga, Ya. terakreditasi juga Ya. lembaganya dan tidak bisa belajar sehari langsung bisa. Jadi Oke. ketika saya lihat atau berapa orang gitu sehari, rasa saya tuh nggak bisa mustahil lah yang saya pikirkan mustahil rasanya untuk bisa menghipnotis orang dengan latihan cuman sehari aja. Oke.
Nah, yang Begitu. paling berat yang pernah Mbak Epi hadapi pasien. Yang paling berat itu anak-anak. Saya Heeh. nggak bisa menghadapi, makanya saya agak-agak di apa ya, di jenjang usia itu Mm-mm. saya agak di ini dulu, ditutup dulu dari umur 10 Mm-mm. ke bawah. Saya nggak ambil pasien. Banyak ibu-ibu tuh, Oke. Mbak Evi bisa nggak anak saya Heeh. umurnya berapa? Saya pasti akan tanya umurnya Oh, berapa dulu. oke. Oke, karena anak-anak ini cenderung ketika dikasih sugesti takutnya belum bisa berpikir rasional, Ya. sehingga anak-anak itu kan efek jera itu belum ada. Ya, belum ada Ya. efek jera untuk anak-anak, belum bisa berpikir secara baik dan buruk, sehingga saya agak susah untuk mengendalikan pikirannya ketika sugesti saya masuk. Oke. Nah, begitu. Jadi saya memang maunya itu perempuan. Heeh. Kemudian kalau bisa di atas memang usia 10 tahun ke atas. Oke. Lansia juga nggak masalah, insya Allah di Heeh. sini. Kenapa juga perempuan? Karena untuk terapis ini dia dengan nada, kita main intonasi, nada, Mm-mm. dia menyamankan. Oke. Oke, menyamankan. Sehingga Mm. kalau misalnya pasiennya laki-laki, takutnya salah persepsi. Ya. Akhirnya banyak kejadian itu di telepon. Ketika gelisah pasien prianya, Mm-mm. telepon. Sedangkan kita kan sudah berkeluarga, Iya, ada iya, anak iya, yang iya. kita harus juga jaga, ada suami dan lain Mm-mm. sebagainya. Jadi Oh, lebih aman perempuan sih. Kalau oke. untuk saya pribadi. Heeh. Oh, jadi kalau kalau di anak-anak rentangnya di 10 tahun ke atas lah ya. Iya, enaknya Lebih seperti itu. ya karena dari sisi apa akalnya juga mereka udah lebih matang ya Betul, kan betul, berpikir betul. ya kan. Jadi bisa masuklah sugesti-sugestinya. Nah, kemudian kalau di Pontianak atau di Kalbar sendiri paling banyak yang mendominasi keluhan-keluhan apa sih orang kemudian datang ke hipnoterapis gitu. Bilangnya dengan Hmm. gejala awal adalah sakit asam lambung. Oke. Oke, karena ketika kita sudah stres ya, kalau Ya, misalnya stres banyak banget pikiran, ya, kemudian pasti gangguan tidur, ya. udah pasti asam lambung. Naik. Iya Heeh. kan, makan nggak Ya. teratur, bilangnya asam lambung, gejalanya di Oke. awal ya. Ketika ketemu Ya. ngobrol, wah banyak banget kisahnya Oh, yang jarang yang langsung mau terbuka gitu ya? jarang, pasti ketemu Oke, dulu. oke, oke. Karena di sosial media platform manapun saya misalnya Heeh. masukkan promo dari rumah Hipno Kuburaya, Heeh. itu jarang saya melihatkan wajah. Paling wajah saya cuma setengah, jadi juga Oke. tidak terlalu mengenal siapa terapisnya. Oh. Kemudian kadang-kadang ini juga saya juga menggali apa ya, profesional saya juga. Mm-mm. Karena memang tidak terlalu memfollow up siapa terapisnya, kadang yang datang pasien ada teman sendiri. Oke. Ya, ketika teman sendiri, kemudian ada beberapa permasalahan Heeh. yang sama-sama di lingkungan. Jadi di Oh. lingkungan kita masing-masing harus menjaga persepsi kita ketika ketemu si A, ketemu si B. Padahal kita untuk pasien tertentu kita tahu permasalahannya. Oh, jadi kalau itu dari lingkaran terdekat kita juga Lebih sulit. Takutnya kita kan Oke. manusia kita itu ada. subjektivitasnya ya. Iya. Oh, itu juga pengaruh ya ke si terapisnya ya. Iya, saya lebih seneng orang yang saya Yang nggak kenal. memang nggak kenal gitu. Betul. Oh. Takutnya kadang-kadang manusia ya. Oke, Mulut oke. ini bisa Iya, 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 iya. kita takutnya hilapnya di situ. Tapi saya insya Allah mau menjaga melatih profesionalnya aja. Oke. Berarti kalau kalau ke keluarga ke itu agak sulit ya kalau misalnya. Ke keluarga, alhamdulillah belum pernah. Insya Allah baik-baik aja semua Baik-baik keluarga aja. besar saya Iya, juga, iya, iya. insya Allah dalam keadaan sehat semuanya. Teman, biasa Teman, teman ya. lingkungan kerja itu. Ada Oke. berapa juga sih? Ada yang lucu aja peristiwa ya. Minta tolong gitu Ya. anaknya, ternyata anaknya suka hilang gitu. Maksudnya? Orang Oh, tua heeh. datang, anaknya itu suka hilang. Oke. Suka hilang? Nah, suka hilang nggak tahu nih sembunyinya kemana kalau ngambek sama orang tuanya. Oke. Ini cerita Heeh. aja lucu-lucuan Ya. ya sebagai kisah satu cerita. Ya. Kemudian kita tanya dong secara alam bawah sadar anaknya kemana gitu ya. Ya. Udah terhipno, udah bisa kita ajak ngobrol alam bawah Ya. sadarnya. Ternyata ada titik-titik, ada tempat di suatu rumahnya itu ini bersembunyi gitu ya. Heeh. Nah, jadi
menarik sekali di situ, orang tuanya saling berpelukan di situ, akhirnya tahu anaknya ketika dia mungkin merasa tidak nyaman atau Oke. marah juga ke orang tuanya balik, Oke. ada tempat dia menangis yang bisa disamperin orang tuanya. Happy sih endingnya di situ. Jadi orang tuanya juga tahu di mana kondisi anaknya seperti apa, anaknya pengen seperti apa, dan kebalikannya ketika orang tuanya juga bisa berkomunikasi dengan anaknya lebih baik lagi. Oke. Berarti sampai ke persoalan apa ya? Interpersonal sebenarnya ya. Kebanyakan kalau yang hipnoterapi Iya, personal biasa juga kebanyakan. personal biasa. Oke. Yang paling sederhana? Tadi kan paling berat tuh, Sederhana trauma kendaraan, naik mobil. Oh, Ketika gitu? naik mobil banget muntahnya, baru mau naik mobil udah siap-siap bawa kantong, bawa Iya, minyak iya, iya, angin, iya. bawa apa, itu ada. Kalau trauma gitu enaknya begini, ketika sudah di terapi langsung ada. Kita bisa melakukan bareng. Oke. Oke. Langsung di mobilnya misalnya gitu. Langsung, Oke. kita langsung aja, nggak usah lagi 2-3 kali deh terapi gitu ya. Langsung. Dan itu relatively berhasil. Alhamdulillah. Oh gitu. Iya, alhamdulillah. Berarti udah enggak ada masalah lagi Iya. ya, naik mobil atau naik Ya, pesawat. soalnya dia misalnya. takut misalnya dengan seseorang takut dengan buah rambutan misalnya. Betul. Oke, kalau betul bawa sekalian rambutannya, kita langsung liatin. Jadi setelah di terapi Oke. langsung liatin rambutannya. Which is dia masih takut nggak? Gitu. Kalau dia masih takut, oke, dia perlu waktu, nanti seminggu kemudian datang lagi. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apa sih yang Oke, itu kan hal sederhana, Mbak. ya. Oke. Apa yang kemudian mungkin dipelajari oleh hipnoterapis? Apa yang kemudian membuat orang kenapa dia takut dengan hal-hal seperti itu? Trauma itu banyak sekali trouble-nya dan beda-beda setiap orang. Ya. Berarti ada pengalaman ya? Kejadian satu Kejadian kejadian ya. ya yang membuat shock sehingga Oke. dia mengingat terus kejadian tersebut menjadi kejadian tidak nyaman dalam hidupnya dan dia tidak mau mengulang itu lagi. Jadi menjadi trauma. Oke, berarti itu masuk ke alam bawah sadar dia. Secara tidak langsung ketika ngelihat sesuatu yang tidak nyaman tersebut, otomatis dia pasti keringat dingin, bisa berbaring badan, bisa teriak sekuat-kuatnya, bisa langsung menangis. Itu reaksi responnya. Dan itu setiap orang beda-beda kan? Beda-beda. Iya. Tergantung apa yang Ada yang ditakutinnya. ekspresif, ada yang kemudian Betul. dia memilih untuk lebih memendamnya. Ada juga kan? Oke, memendamnya bisa jadi penyakit kan? Oh iya. Balik lagi ke badan kita kan? Iya, betul. Oke. Berarti berat ini masalahnya sebenarnya. Proses sih. Uh-uh. Karena untuk hipnoterapi kita main di pola pikir. Oke. Oke, ada yang datang-datang minta hilangin memori, nggak bisa. Tapi Ada. ada banyak. Oh my God. Aku pengen Minta hilangin putus nih, Oh, gitu ya kan. Biasa oke. anak-anak remaja kan, lupain dong Bu Evi. Oh, nggak bisa move on. Iya dong, gimana Oke. caranya? Iya. Oh, ada Hilangin juga dong, ya. iya. Emang kita apa gitu kan, menghilangkan gitu kan bagian hidupnya yang harus dikenang iya, gitu. betul. Rasa pahit, rasa senang kan harus dikenang juga ya. Iya. Cuman karena kita memang di sini membantu lah istilahnya, insyaallah kita membantu di sini, kita memodifikasi Oke. dari pikiran. Nah, ketika mendengar nama A, oke, yang biasanya langsung berdebar, ketakutan, menjadi biasa-biasa saja. Oke. Iya. Ketika misalnya dia takut banget melewati lokasi tertentu, ketika dia lewat dan itu harus kejadiannya misalnya lewat lokasi itu setiap hari, tapi aku takut banget karena mungkin pernah dirampok atau mungkin ya atau pernah di apa di situ, kita nggak tahu lokasinya, saya juga nggak bisa terlalu ini ya open. Kita mainkan modifikasi pikirannya untuk tidak ada rasa takut, karena kalau untuk saya pribadi masalah itu harus dihadapi. Oke, biar selesai, biar tuntas, tidak ada bekas. Jadi kita memasukkan rasa kepercaya diri mereka untuk ayo face nih, hadapi ini gitu ya.
salah satunya. Oke, ada yang bisa Ah, seperti itu. Kalau misalnya kita nggak kuat, tetap kita memang proses ya. mm, Hidup itu sebenarnya simpel, betul nggak Pak Mahrul? mm-mm. Kalau haus apa sih kita? Minum, Betul kan? lapar Kalau makan, betul, kalau capek, ngantuk tidur, capek iya. istirahat, Kalau terus mau duit harus apa? kerja, ya kan? Betul kan? Cuman kadang kalau misalnya tidak sehat, betul ya? Kalau orang Oke, tidak sehat nggak iya. bisa jawab itu, Bang Fahrul. Oh, tidak bisa secepat itu atau tidak masuk sama sekali jawaban itu. Oke, kan banyak sekarang orang yang sekarang tuh kayak apa ya sebutannya, banyak ketidakpedulian dalam arti kata kalau sebenarnya kalau pelajaran kita Ya, buang sampah, ya, kalau ada sampah ya. harusnya di apa sih Bang? Kalau ada sampah dipungut. Iya dong, Ya. kemudian dibuang di tempat Normalnya sampah. gitu ya? Iya, Oh. banyak yang lewatin nggak akhirnya ada Iya, sampah iya, dilewatin iya. kan? Oke. Akhirnya sampahnya tertimbun. Iya, iya, iya. Oke, begitu juga permasalahan dalam diri. Oh. Oke, harusnya dibuang. Heeh. Kalau tertimbun, apa jadinya? Kalau nggak bau busuk sampahnya apa? Jadi penyakit dia kan? Oke, simple. Banyak lagi, belum lagi ulat-ulat yang tumbuh di dalam sampah-sampah yang kotor. Iya, iya, Oke, iya. kalau menumpuk Oh, sama. itu analoginya ya. kira-kira Oke. begitu. Oke. Begitupun berbagai persoalan yang kita Harus temui dibebaskan, dalam harus diplong napasnya. Ketika selesai hipnoterapi, saya mau semua pasien dengan napas lega, hirup dari hidung, keluarkan plong dari mulut. Lega, dan itu saya bisa tersenyum ketika pasien saya sudah bisa mengeluarkan napas dengan lega itu. Oke. Berarti insya Allah sedikit yang mengganjal dalam tubuhnya, dalam pikirannya bisa lepas di terapi itu. Mm-mm. Nah, kalau misalnya orang ini sudah mengalami sakit yang sangat parah, Mbak. Iya kan? Oke. Akibat tadi itu. Dia mungkin belum ketemu nih dengan solusi misalnya hipnoterapis gitu kan. Oke. Artinya ada banyak persoalan hidup itu menumpuk sampailah kemudian dia sakit parah. Ya kan? Nah, apakah penyakitnya itu katakanlah misalnya kanker yang orang-orang bilang nggak ada obatnya. Oke. Bisa nggak disembuhkan dengan hipnoterapis? Pertanyaan Betul sederhananya ya. begitu. Bicara tentang penyakit itu Iya. sendiri, berarti bukan hanya terapi itu bukan jadi opsi yang utama ya. Oke. Berarti ada pihak yang harus terlibat lebih besar, mungkin di bagian kedokterannya. Iya. Oke. Iya. Nah, untuk terapinya itu yang bisa kita lakukan Mm-mm. ada apa? Membangkitkan semangat dia untuk sehat dengan ikut terus mungkin apa? Kemo, Iya. menjaga pola Iya, sehat, iya. jangan langsung drop, Iya. males hanya di kamar saja. Yang kita bangkitkan semangat dia untuk hidup, itu yang untuk kita bisa Iya, iya. bangkitkan. Kalau penyakitnya nggak bisa kita sembuhkan. Mungkin Oke. karena memang pola pikir itu kan 70% ya, kayak hipnosina itu. Oh iya benar. Iya, sehat itu pola pikirnya 70% bisa masuk Iya. sugestinya. Ya kemarin kita bahas tentang bekam juga kan. Oh gitu. Jadi kebanyakan orang ya itu tadi 70% datang ke rumah Dari sakit pikir. itu karena khawatir kan. Betul, Khawatir betul. dengan penyakitnya. Oke, betul, Bukan betul. karena sakitnya kan begitu. Oh, jadi menarik ya. Menarik. Masih maksudnya dalam betul gitu loh tentang hipnoterapis ini. Nggak terbayang yang selama ini mungkin saya coba amati hanya sekedar ya tadi itu menghipnotis dan segala macam, tapi ternyata bisa sampai menghilangkan traumatik. Insya Bahkan Allah. sampai, Tapi kalau misalnya kita ini kan ketemu paling terapi itu paling lama 2 jam. Nggak mungkin trauma yang oke. sudah berlangsung berpuluhan tahun Bisa kita selesai dalam oke. 2 jam. Itu kan juga tidak, rasanya itu tidak mustahil langsung hilang gitu ya. Semua butuh proses. Tapi apapun itu enaknya ketika kita saya juga di sini mematok kalau bisa sih muslim karena enak bisa memberikan pengaruh ya. Ya. Iya, apapun itu yang sudah mau baik ataupun buruk, saya selalu bilang begitu. Semua sudah ditakdirkan. Oke. Insya Allah bisa masuk juga dalam spiritualnya gitu. Ya. Biasa Nah, saya masukkan berapa quotes lah ya dari quote, beberapa hadis ya. insya Allah. Ya itu juga membantu kan sisi Iya. spiritualnya. Nah, kalau dari durasinya kira-kira berapa kali seorang pasien itu bisa ya ibaratnya totali dia hilang dari Hilang ya. dari traumanya, penyakitnya gitu loh. Oke. Ini untuk terapinya kita biasanya lebih dari 1 jam.
Oke. Biasanya itu 2 jaman Mm-mm. dalam sekali pertemuan. Mm-mm. Kemudian untuk hilang penuh tergantung individu masing-masing. Mengapa demikian? Mm-mm. Ketika ingin menghilangkan misalnya kenangan, satu kenangan itu tapi Oh. di handphonenya misalnya masih punya nomor atau gambar bersama atau apa. Oke, oke. Jadi proses dia melupakan menjadi kenangan yang biasa saja tidak bisa serta-merta langsung karena apa? Masih ada yang tersimpan yang belum terbuang. Kalau memang betul mau terbuang, buang benar-benar, selesaikan. Jadi karena begini ya Bang Oke. Farul ya, saya juga di sini satunya situ ilmu perilaku. Jadi perubahan perilaku menjadi perilaku menetap adalah perilaku yang dikerjakan selama 3 bulan secara terus-menerus sehingga itu menjadi perilaku yang menetap. Oke. Oke, Ya. jadi ketika orang mau berubah, lakukan perubahan itu terus-menerus selama 3 bulan, insya Allah menjadi perilaku menetap. Oke. Itu sudah ada teorinya. Jadi habit dia ya. Iya, betul. Oke. Begitu. Jadi ketika orang ingin berusaha, kita sudah mencoba kemana-mana, tapi dianya nggak berusaha. Karena apa ya? Karena bahagia itu pilihan masing-masing hidup. Kalau misalnya kawan kita bilang A, entah itu mentor atau siapapun yang bilang A, ketika dia tetap bilang B dirinya, ya tetap B. Oke. Saya ketemu satu benang merah. Oke. Karena saya mengamati juga beberapa, ya ada banyak di luar sana kan, orang yang kemudian ya ada banyak orang punya masalah, datang ke seseorang ini punya solusi nih, entah nanti metode dia apa kan banyak macam tuh. Nah, dengan apa yang Mbak Evi ceritakan, saya ketemu benang merah. Benang merahnya adalah solusi yang tips yang mereka berikan itu selalu ekstrim. Tadi misalnya kan, contohnya kalau orang ini mau menghilangkan kenangannya misalnya, tapi dia masih simpan fotonya, dia masih simpan. Nah, ekstrimnya kan hapus semua kan gitu kan? Iya, supaya tidak ada ini ya, tidak ada jejak ya. Iya, betul. Jadi harus seperti itu ya. Tiap orang beda. Ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Oke. Ada yang perlu, misalnya ada 10 jejaknya, 1 dulu keluarkan. Nggak bisa langsung, beda-beda. Oke ya. Nah, beda-beda. Jadi pengajian bisa kita keluarkan dulu memori yang 2 dulu ya dari 10. Oke, ada yang misalnya aku mau memang serius. Oke, kita langsung keluarkan semua. Bisa. Tergantung orangnya dulu. Kuat apa nggak kuat. Tapi jangan ketika kita ini udah langsung termehek-mehek gitu kan ya. Aduh, saya juga kalau udah ngeliat begitu sedih juga kadang-kadang ya. Tapi apapun yang dibantu biasanya memang itu adalah pilihan diri masing-masing, mau atau tidak mau. Kalau mau lebih gampang kita modifikasi pikirannya, kalau misalnya setengah-setengah itu juga hasilnya juga akan setengah-setengah. Saya termasuk yang takut dengan ketinggian, Mbak. Ya udah jarang naik pesawat dong. Bukan. Kalau gini loh, kalau saya ngelihat ketinggian apa dulu nih? Kalau ngelihat ada gambar nih orang terjun, nah itu kayak ada bulunya langsung merinding gitu terus langsung. Itu apakah Mas gangguan juga? Gangguan. Oke ya, itu dari ketakutan. Mungkin ya dari masa kecilnya pernah dari ketinggian, pernah didorong, akhirnya ada meninggalkan luka, atau pernah melihat orang yang disayangi jatuh dari ketinggian, atau banyak kejadian yang membuat trauma rasa takut, atau sudah membayangkan nih misalnya pernah melihat buah jatuh dari atas kemudian ke bawah langsung pecah buahnya. Nah, itu secara tidak kita sadari itu membuat bekas yang pikir kalau misalnya buah jatuh aja hancur, gimana manusia ntar jatuh dari atas. Udah berpikir itu padahal belum tentu semua kejadian seperti itu. Gitu. Kalau korelasinya ke kehidupan kita berarti apa tuh? Ya itu kan salah satu indikasinya ya. Ada gangguan berarti kan. Nah, berarti kalau misalnya apakah orang ini kemudian berpotensi nanti begini-begini atau gimana? Ada nggak tuh ke arah ke situ? Berpotensi begini-begini dan begitu, itu tergantung orang masing-masing ya, menghadapi rasa takutnya sendiri. Soalnya kalau naik pesawat nggak takut. Karena tidak lihat ke bawah.
lihat ke bawah, misalnya pas pas ini kan. Cuma kalau kita lihat tayangan misalnya dari gedung, Oke. nah ada orang jatuhin barang atau misalnya ada orang terjun, nah itu tuh langsung cet, gitu. Tapi kalau naik Bisa. pesawat tuh nggak ada ini, nggak ada perasaan takut. Bisa juga karena estimasinya kita belum pernah mencoba. Jadi belum tahu Oke. rasanya. Oh iya iya. Oke, Iya. cuman Jadi membayangkan. terimajinasi jadinya. Oke, Oh, betul. iya. Hanya Iya, iya, iya. membayangkan. Oke oke. Oke, karena kalau misalnya kita sudah mencoba kayak naik pesawat udah pernah aman-aman saja. Aman-aman Oke saja ya. gitu. Tapi nggak tahu kalau pas keluar gitu kan, pas kita mau terjun Betul. payung misalnya. Iya, iya. Oke oke oke. Oh berarti itu Kayak iya, kita iya. baca komik ya. Ah, ah. Kita udah imajinasinya kayak gimana gitu. Iya iya iya. Iya. Padahal ya biasa saja. Oke. Tergantung orang masing-masing sih untuk Ah. mengatasi masalah takutnya sendiri, traumanya sendiri, Ah. atau mengimajinasikan rasa Ah. takut tersebut. Iya iya iya. Oke. Menarik ya. Artinya banyak persoalan yang bisa terselesaikan ya. Insya Allah. Salah satu solusinya adalah dengan hipnoterapis ya. Hipnoterapis itu membuat tenang, nyaman. Yang awalnya kita tidak bisa berpikir positif, insya Allah setelah dibuat nyaman dan tenang, oksigennya udah masuk, peredaran darahnya udah masuk ya, jadi bisa lebih berpikir menjadi rasional. Kurang lebih sama sih dengan metode-metode yang lain ya. Betul, Ah. betul. Memang Hampir sama. memang outputnya adalah membuat kita lebih rileks, Betul. ya kan? Jadi begitu kita tenang, sebenarnya persoalannya udah selesai. Betul. Yang awalnya 3 Ah. malam nggak bisa tidur, Ah. biasanya gitu ya. Iya, iya. Oke, malam ini bisa tidur. Sebenarnya secara kita juga nggak bisa tidur, besok malam keempatnya juga udah lelah banget, udah Iya. pasti bisa tidur kok. Dan persoalannya belum tentu selesai ya kan? Artinya. Iya. Cuman karena tadi ya mungkin kepercayaan ya, kita udah lebih percaya Betul. dengan keadaan diri kita ya kan. Ya apalagi kalau misal yang beragama lebih enak lagi kan, Betul. ya kan? Karena itu pakai sebutan. Oke. Misalnya ketika ada pasien itu kita harus mengenal bagaimana dia panggilan kecilnya. Jadi lebih nyaman. Misalnya ketemu sama Bang Fahrul nih, ntar di hipnotis kita mau pakai apa ya? Ternyata Bang Fahrul ini seharinya bukan dipanggil Bang Fahrul atau panggilan kecilnya apa? Paul. Nah, Jadi kalau yang itu. panggil saya Paul tuh pasti yang kenal dari kecil tuh. Betul. Dan dekat sekali itu. Jadi ketika saya pernah ya menterapi panggilnya misalnya A ya, Oke. di dalam KTP-nya tuh A gitu. Ya. Ternyata kesehariannya panggilannya B. Nggak Ketika masuk. kita masukkan sugesti dengan sebutan namanya A, Dia udah- nggak masuk. Kenapa ya nggak masuk? Saya bilang gitu. Ternyata panggilan yang biasa digunakan hariannya adalah B. Berarti harus tahu itu dulu tuh ya. Iya, maka ada Kunci prosesnya masuk- itu, proses pintu tadi masuknya. menyamakan Iya, 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 semuanya iya, iya. itu, baik masalahnya, kesehariannya, gitu. Oh, jadi begitu itu udah klik gitu ya. Iya, baru kita masukkan sugesti. Kalau nggak akan nyambung, Sampai kapan pun dia iyalah. nggak akan, karena kita berikan si A siapa katanya gitu Ya, apalagi ya. kalau misal namanya ada 3 kata kan. Iya betul. Dia dipanggil misal nama tengah pun ada seleborannya lagi misalnya kan. Biasanya tuh ada namanya, kemudian panggilan harian D atau K atau Mbak atau Mas. Jadi kita pada saat menterapi Iya, ngikut keseharian, harus ikut bahasa kesehariannya. Karena ketika di alam bawah Itu alam bawah sadarnya ya. iya, alam bawah sadarnya yang kita sembuhkan kan luka yang dulu dan kesehariannya dia dulu, bukan kita ketemu kita baru. Oke. Iya. Masuk itu juga. Oh, itu hal sederhana sebenarnya Betul. kan. Kalau kita tidak tahu titik itunya berarti Betul. urat geliknya gitu kan kata orang bilang. Iya. Harus cari Oke. sampai terdalam biar tuntas. Kalau saya maunya tuntas. Iya. Jadi pasien udah bisa mengendalikan pikirannya sendiri. Balik itu dengan telepon saya dengan keadaan Bu Evi, saya udah baik-baik saja. Keren banget gitu. Berarti rata-rata yang sudah bilang begitu dia nggak akan mengalami gangguan itu lagi. Nelponnya udah happy Oke. banget. Kalau misalnya Bu Evi, saya lewat tempat ini saya baik-baik aja. Udah keren banget itu. Oke. Dan saya terimanya juga udah happy banget. Iya, itu kan salah satu kepuasan kita Mbak Betul, ya, sebagai betul. apa?
apa ya, orang yang membantu lah kan, Betul, ibaratnya betul. memberikan solusi kepada mereka. Oh, menarik banget nih tentang dunia hipnoterapis. Nah, kalau di rumah hipno sendiri itu apa aja tuh aktivitas kegiatannya? Apakah hanya kemudian menerima konseling ini atau ada aktivitas yang lain? Sejauh ini kita masih pakai ini ya, apa sih namanya? Karena saya ini juga backgroundnya PNS ya. Oh ya. Jadi ada jam kerja dari Senin sampai hari Jumat, itu jam-jam 4:30 udah bisa terima pasien sampai Oke. jam 8 malam, karena juga saya punya anak-anak yang harus Ya. saya juga terus berkomunikasi sama anak-anak Ya. saya, jadi tetap jam 8 saya udah off. Oke. Biasa jam 7 saya udah off. Ya. Itu juga Minggu, Sabtu Minggu itu pun terima kalau misalnya ada yang benar-benar urgent banget, kalau enggak tetap kita utamakan waktunya ke keluarga dulu. Oke. Paling itu sih, belum ada aktivitas yang gimana pakai booking juga. Ya. Berarti jumlah terapisnya ada berapa banyak di hip? Oh, untuk saya sendiri Kuburaya, karena masih untuk Mbak Evi sendiri. betul, untuk sertifikasi Prahipti itu saya nomor 001 dari Kuburaya. Jadi memang baru satu orang. Luar Iya, biasa. betul. Berarti harus mengkader dong. Insya Allah Ya kan? ini juga mau ngambil supaya ini makin juga banyak nih. yang ya itu tadi saya Terus ya. apa ya, saya tuh kadang kesel juga stigma negatif di masyarakat tuh kan, ya orang tuh kadang ya itu tadi sih, kita tidak menyalahkan Betul. pandangan itu karena memang yang mereka lihat, mereka baca di berita, mereka tonton di video, ya orang banyak kena penipuan, banyak kena tindakan kriminal lewat hipnotis dan segala macam. Nah, sehingga memang begitu dengar kata hipno, orang udah antipati dulu, udah membuat gap dulu ya kan. Padahal sebenarnya ini adalah salah satu solusi yang kalau misalnya mereka mau coba mencari tahu, ini bisa jadi jalan keluar dari persoalan-persoalan itu. Kalau saya itu banyak berpandangan ketika ketemu saya tuh ada nyebut gini, ini Mbak Evi yang kalau hipnoterapi itu yang kayak kuya-kuya itu ya, yang semua Nah, iya, dikeluarkan itu kan. gitu. Yang itu aja takutnya. Iya. Jadi kalau ketemu saya apalagi bersalaman itu takutnya nanti cerita semua orang bisa ketahuan. Nggak gitu juga kali Iya ya. kan? Iya, karena kita akan begini loh. Baru kita misalnya ada orang yang misalnya minta tolong gitu ya. Saya akan memberikan clue. Oke. Oke, ketika alam bawah sadarnya otomatis nih. Ya. Kalau Anda tidak ingin mengucapkan yang secara personal, Anda tidak ingin ucapkan, otomatis jangan diucapkan. Jadi rule-nya juga diatur tuh dari Udah. awal. Oke. Oke, jadi otomatis terkunci kok mulutnya. Ketika kita tanya dan tidak mau menjawab, otomatis. Oke. Ya. Oke. Dan sebenarnya juga nggak ada untungnya juga kan mengetahui, nggak ada saya. Jadi apa yang mau dilepaskan kita gali, yang enggak close, tutup kok pasti. Mulut otomatis mulut yang pasiennya juga akan tertutup. Ya kan itu sensitif kan? Iya, Personal betul. privasi, wilayah Iya. privasi masing-masing ya. Oke. Gitu. Nah, berarti kalau misalnya pasien-pasien ini yang sudah berhasil tadi yang Mbak Epi bilang, mereka udah telepon nih. Mbak, aku udah berhasil, aku udah bisa lewat ini, aku udah gak takut lagi. Merekomendasiin. Thank you banget tuh. Bisa nggak kemudian, apakah kemudian mereka ini, oke gini, kalau misalnya kita sakit kan ada auto healing namanya kan. Oke. Nah, apakah kita juga bisa menghipno diri kita sendiri? Banget. Begitu udah berhasil? Iya. Begini, ya kan? ketika saya selalu titip satu rules kalau mereka dalam keadaan teman-teman saya lah, saya sebutnya teman-teman saya dalam keadaan takut, cemas, apa yang harus diatasi itu. Oke. Ketika mereka mengingat sesuatu yang tidak nyaman, melihat ataupun berinteraksi dengan secara kondisi tidak nyaman, apa yang harus dilakukan? Oke, yang dilakukan apa? Tetap metode yang di awal, tarik napas dari hidung, keluarkan dari mulut. Terus 3 kali kalau ada minuman, misalnya teman-teman suka minuman yang agak anget ya, air putih anget, silahkan minum dulu. Lakukan itu dulu supaya apa? Supaya bisa berpikir secara rasional. Tenang dulu. Mengapa demikian? Ketika orang tenang udah bisa pikir lebih baik. Karena kalau misalnya kita bicara tentang perempuan ya, karena saya konsepnya di sini perempuan itu akan emosionalnya akan tenang ketika ngomong terus
Nggak tahu Oke. tuh di depannya itu si A, si B, si gitu ya, terus ya. Nah, karena perempuan itu kalau udah emosi tuh senangnya memang mengeluarkan. Ya, ya, ya. Ya, ya, betul ya. Kalau laki-laki tuh keep, langsung Keep, diem itu, banget. diam. Kalau misalnya perempuan senangnya begitu. Takutnya yang menerima ini yang tidak bisa Menjaganya. ya. Oke. Jadi kita berpikir tenang dulu. Apalagi kalau perempuan dipanasin sedikit langsung bak, Ya. balas, tarik Ya. menarik dan lain sebagainya. Oke, tarik napas dulu. Tenang dulu, apalagi sesak napas. Ya. Oke, udah tahu sesak napas harus seperti apa. Cari tempat yang lega. Kemudian tarik napas yang nyaman, ada air putih, minum dulu air putih. Oke. Nah, jadi tenangkan dulu. Kalau misalnya dia nggak seneng nih di tempat kerja, oke, bangun tidur harus semangatkan diri. Oke, aku Oke. baik-baik saja, aku akan nyaman di tempat kerja. Oh. Ketika aku tidak Ya. nyaman di tempat kerja, aku pilih untuk misalnya berhenti dulu, pilih ke ruangan ini, atau pulang dulu sejenak, atau ngobrol dulu sama kawan, atau nelpon siapa dulu, supaya kondisinya nyaman, baru masuk lagi ke tempat kerja. Jadi harus pintar nyari pengalihan itu. Betul. Oh, oke. Supaya kemudian situasi yang tadi negatif itu tidak mengendalikan kita ya. Betul. Kalau udah negatif kan udah orang kayak kalap ya, marah-marahnya kayak kalap, segala macam kayak nggak ada aturannya gitu. Tenang dulu lah. Oke. Nah, itu tips sederhana sebenarnya. Iya, Tips yang selalu paling simple. saya bilang di ini di akhir-akhir. Oke. Kalau misalnya kalau dalam agama kita kan yang Islam, kalau kamu marah duduk, ya kan? Oke. Nah, kan tuh. disuruh duduk. Kalau misalnya masih juga marah, baring ya kan? Kalau saya itu sukanya apapun yang terjadi, mau itu negatif maupun dia positif, sudah ada jalannya. Pasti ada, harusnya disyukuri, harus sabar, Ya. harus terima gitu. Oke. Akan ada indah pada waktunya, bahagia dengan pilihannya masing-masing. Oh, Harus terima itu. Mantap banget quote-nya. Iya. Oke, menarik banget, Mbak Evi. Ini Betul. banyak sekali info yang saya dapatkan dan mudah-mudahan warga kota punya ya ini informasi yang kita sharing ya. Harapannya stigma-stigma negatif tentang hipnoterapis itu perlahan mulai hilang lah di masyarakat, supaya melihatnya bukan hanya karena ini adalah instrumen yang dipakai oleh pelaku-pelaku kejahatan, ya kan? Iya. Ya kan efeknya nanti disalahgunakan, ya kan? Betul. Nah, efeknya kan kepada terapisnya sendiri kan. Iya. Jadinya stigma itu juga melekat ke teman-teman kita atau rekan-rekan kita yang Betul. menjalani profesi sebagai hipnoterapis gitu loh. Yang padahal mereka mendapatkan itu dengan proses pembelajaran yang tidak mudah dan tidak sebentar ya kan. Dengan Iya. sertifikasi dari dinas, Betul. dari kementerian gitu ya. Oke, panjang lebar nih Mbak Evi. Makasih Iya. banyak Iya, siap, sudah siap. mau mampir di obrolan Kirain kota mau kita. dilanjutin sama itu ya, hipnoterapi. nanti lah Ada sesi selanjutnya ya. saya 2 masih jam harus soalnya ya. hilangkan ini nih, hilangkan trauma juga mungkin ada kali. Iya, boleh. Iya. Oke, makasih banyak sekali lagi Mbak Evi udah mau berbagi Siap. tentang dunia hipnoterapis. Nanti saya share informasinya ya. Boleh. Rumah Hipno. Iya, lokasinya ya. Iya, lokasinya. Di mana lokasinya? Saya itu wanita suka bekerja di dalam rumah. Jadi ada beberapa tempat di rumah yang nggak dipakai. Jadi di kita rumah ubah ya? menjadi satu inilah ya klinik kecil-kecilan untuk bantu teman-teman yang mau disehatkan. Oke, nanti saya cantumin di sini nih Asik. alamatnya ya. Alhamdulillah. Akun sosial medianya ada? Ada langsung rumah Hipno. hipnoterapi Kuburaya. Akun apa tuh? IG? TikTok. Oh, TikTok. Iya, Oke, kita sip. pasar-pasarnya TikTok aja. Lain memang ya, yang kekinian ya Iya, kan? kayak ginian. Oke, nanti saya share juga nih TikToknya ya di sini. Oke, warga kota, saya lagi makasih banyak Mbak Evi udah thank mampir you. di obrolan kota kita. Oke, warga kota, itu aja obrolan kota kita tentang seputar hipnoterapis. Mudah-mudahan ada manfaat dan memberikan pencerahan kepada warga kota sekalian. Fahrul pamit, kita ketemu lagi di obrolan kota kita berikutnya. Dadah. Dah, bye.